Pada soal ini kita akan membahas kembali penilaian tengah semester di kelas 8 pada soal nomor 16 sampai 20. Langsung saja kita akan menjawab soal nomor 16. Nah, di soal nomor 16 ini diberikan sebuah prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku. Jadi ini alasnya adalah sebuah prisma, alasnya adalah sebuah segitiga siku-siku. Kemudian luas permukaan prisma tersebut adalah, nah perhatikan untuk menghitung luas permukaan prisma ini, kita perlu menghitung terlebih dahulu berapakah panjang BC ini. Perhatikan bahwa alasnya itu adalah segitiga ABC, dengan AB adalah sisi miringnya karena terletak di depan sudut siku-siku ini, ya, di depan sudut C. Nah, jika kita gambar dalam sebuah segitiga seperti ini, jadi di sini adalah C sudut siku-sikunya, kemudian ini A, di sini B. Kita ketahui bahwa AB ini adalah 10 cm. Jadi di sini 10 cm, kemudian AC itu 8 cm. Kondisinya seperti ini ya, kita akan menghitung panjang BC ini. Jadi sesuai dengan teorema Pythagoras, kita peroleh bahwa 10 kuadrat itu adalah sama dengan BC kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat ya. Jadi kuadrat sisi miring itu adalah jumlahan kuadrat-kuadrat sisi-sisi tegaknya. 10 kuadrat adalah sama dengan 100, kemudian BC kuadrat tetap, dan 8 kuadrat adalah 64. Kita peroleh di sini 100 dikurangi 64 itu sebagai BC kuadrat. Jadi BC kuadratnya adalah sama dengan 100 dikurangi 64 itu 36. Oleh karena itu kita peroleh BC-nya adalah akar dari 36. Akar dari 36 itu adalah sama dengan 6. Jadi sekarang kita telah menemukan BC-nya ini adalah 6 cm. Sekarang baru kita akan menghitung luas seluruh permukaan dari prisma dengan alas berupa segitiga siku-siku ini. Jadinya luas permukaan prisma, saya singkat di sini luas saja ya, itu adalah sama dengan 2 kali luas alasnya ya, ditambah dengan keliling itu kita kalikan dengan tinggi. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan luas permukaan suatu prisma ya. Sekarang kita tinggal menghitungnya. Jadi luas permukaannya yang saya singkat sebagai luas saja di sini itu adalah sama dengan 2 kali luas alas. Alasnya perhatikan ini berbentuk segitiga ya. Di sini BC 6 cm. Ya, bagaimana menghitung luas segitiga kan adalah sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi ini kita hitung sebagai setengah kali alasnya itu 6 cm. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tinggi alasnya ya, yang ini. Jadi 8. Perhatikan alasnya ini adalah setengah kali 6 kali 8. Setengah kali alasnya kali tingginya. Kenapa kita kalikan 2? Karena ini sekalian kita menghitung bagian atasnya ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan kelilingnya. Kelilingnya itu adalah 10 ditambah 6 ditambah 8. Jadi keliling alasnya ini adalah sama dengan 10 ditambah 6 ditambah 8. Kita kalikan dengan tingginya, yaitu tinggi prismanya 15 cm. Nah, sekarang tinggal kita hitung ini. Jadi ini 2 dan setengah ini saya sederhanakan ya. Tersisa 1 kali 6 kali 8. Ini hasilnya adalah sama dengan 48. Kemudian kita tambahkan dengan kelilingnya, ini 10 tambah 6, 16 tambah 8 itu 24. Jadi 24 kali 15. Hasil ini adalah sama dengan 48 ditambah ini perkalian 24 kali 15 itu hasilnya adalah sama dengan
360. Jadi hasil akhirnya adalah sama dengan 48 ditambah 360, yaitu sama dengan 408 satuannya cm persegi. Jadi luas permukaan prisma ini itu adalah sama dengan 408 cm persegi. Jadi demikian soal nomor 16. Kita akan sekarang lanjutkan ke soal nomor 17. Pada soal nomor 17 ini diketahui alas sebuah limas itu berbentuk persegi. Ini saya sudah buatkan gambarnya. Kemudian jika panjang rusuk alas adalah 12 cm. Jadi ini karena persegi bentuknya, maka panjang AB itu adalah sama dengan 12 cm. Kemudian panjang BC itu juga sama, yaitu 12 cm. Sekarang diketahui tinggi limas itu adalah 8 cm. Jadi tinggi yang ini ya, dari puncak limas, yaitu titik E, ke alas limas. Ini tingginya diketahui adalah 8 cm. Nah, sekarang luas permukaan limas. Jadi luas permukaan limas ini, saya singkat luas saja ya, adalah sama dengan luas alasnya kita tambahkan dengan luas bidang tegaknya. Ini karena ada 4 buah segitiga yang sama, jadi saya di sini tulis sebagai 4 kali luas segitiga saja ya. Ini segitiganya sebagai bidang tegaknya, ada 4, yaitu ABE, BCE, CDE, dan bidang DAE. Nah, sekarang kita tinggal hitung ini luas alasnya, karena alasnya itu berbentuk persegi. Jadi sesuai dengan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Jadi di sini adalah sama dengan 12 kali 12. Kemudian kita tambahkan dengan luas bidang tegaknya, yaitu berupa 4 buah segitiga. Jadi di sini 4 kali, nah segitiganya ini, misalnya segitiga BEC ini kita belum ketahui ya panjangnya, tingginya berapa. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu berapakah tinggi segitiga EBC ini. Kalau saya buat garis lurus seperti ini ya, menghubungkan ini. Nah, kemudian dari titik E ini juga ke tengah-tengah BC, maka kita sekarang bisa melihat sebuah segitiga siku-siku kembali ya. Nah, perhatikan kalau ini misalkan saya sebut titik A, B, C, D, E, F ya, misalkan F. Kemudian di sini titik G. Nah, perhatikan sekarang segitiga EFG ini. Kita melihat sebuah segitiga siku-siku EFG. Ini E, kemudian ini F, lalu ini adalah titik G-nya di sini. Nah, ini segitiga siku-sikunya. Karena tinggi limas itu yaitu EF 8 cm, jadi di sini 8, kemudian FG ini adalah ini 12 ya, maka FG ini setengahnya. Setengahnya dari 12 itu 6. Nah, sekarang kita tinggal menghitung EG saja. Jadi EG ini kalau saya misalkan sebagai X, apakah kalian bisa menghitung menggunakan teorema Pythagoras? Tentu saja harus bisa ya. Kalau saya bantu seperti ini, jadi X kuadrat itu adalah sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Jadinya X kuadrat itu adalah sama dengan 36 ditambah 64. X kuadratnya saya peroleh 36 ditambah 64 itu adalah sama dengan 100. Jadi X adalah sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10 ya, jadi 10 cm panjang dari EG ini. Ya, jadi di sini 10. EG ini perhatikan juga merupakan tinggi dari bidang tegaknya yang berupa segitiga ini. Ya, jadi kita nanti bisa menghitung luas salah satu bidang tegaknya BCE ini dengan menggunakan setengah kali alas BC dengan tingginya EG. Jadi nanti kita kalikan 4 sebagai seluruh bidang tegak limas tersebut. Nah, sekarang luas bidang tegaknya yang berupa segitiga itu adalah sama dengan setengah kali alasnya ini ya, 12 cm. Ini semua 12 cm alas keempat segitiga itu.
Kemudian kita kalikan dengan tingginya, yaitu 10 cm. Kita hitung satu saja, karena keempat bidang tegaknya sama semua. Nah, sekarang sederhanakan perhitungan ini, jadinya 12 kali 12 itu adalah sama dengan 144, ditambah dengan 4 kali setengah ini saya coret ya, dapat 2. 2 kali 12 itu 24, 24 kali 10 itu adalah sama dengan 240. Nah, jadinya jumlahkan ini. Hasilnya itu adalah sama dengan 384. Satuannya tentu saja cm persegi. Jadi, luas permukaan limas ini seluruhnya adalah sama dengan 384 cm persegi. Jadi demikian soal untuk nomor 17. Kita lanjutkan sekarang ke nomor 18. Pada soal nomor 18 ini diketahui alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 26 cm. Jadi ini mirip seperti yang tadi. Ini 26 cm, 26 cm karena persegi ya. Kemudian jika tinggi segitiga bidang tegaknya adalah 30 cm. Jadi diketahui tinggi segitiga bidang tegaknya sudah langsung. Kok begitu? Ya, ini ya. Nah, ini sudah diketahui langsung tingginya adalah 30 cm. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi seperti pada soal sebelumnya. Luas permukaan limas ini ya caranya sama seperti tadi ya. Jadi luas permukaan limas, saya tulis singkat sebagai luas saja, adalah sama dengan luas alasnya kita tambahkan dengan luas bidang tegaknya yang berupa 4 buah segitiga. Jadi 4 luas segitiga. Nah, sekarang luas alasnya itu adalah sama dengan luas persegi. Persegi yang berwarna hijau ini ya. Ukurannya adalah 26 kali 26 cm. Kemudian luas bidang tegaknya itu adalah 4 kali segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 26, kemudian tingginya adalah 30. Sudah diketahui dalam soal ini. Jadi sekarang 26 kali 26 itu adalah sama dengan 676. Kita tambahkan dengan 4 kali setengah, ini bisa saya sederhanakan. Dapat 2. 2 kali 26 itu adalah 52 ya, kali 30 itu adalah sama dengan 1560. Kita jumlahkan saja ini, hasilnya adalah sama dengan 2236 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan limas ini itu mirip caranya seperti soal nomor 17 dan hasilnya adalah sama dengan 2236 cm persegi. Jadi demikian soal nomor 18. Kita sekarang akan lanjutkan ke soal nomor 19. Nah, diketahui sebuah bak mandi berbentuk kubus. Ini saya buatkan ilustrasinya ya. Mungkin tidak mirip seperti kubus, tapi silahkan kalian bayangkan. Ini adalah bak mandi yang semua rusuknya sama. Kemudian bak mandi tersebut dapat menampung air 1728 liter sampai penuh. Panjang sisi bak mandi tersebut adalah, nah perhatikan di sini sekarang, karena bak mandi tersebut dapat menampung air 1728 liter, dimana kita ketahui bahwa 1 liter itu adalah sama dengan 1000 cm kubik. Oleh karena itu, di sini 1728 liter itu akan sama dengan 1728, kita tinggal tambahkan nolnya 3 ya, cm kubik. Ini adalah 1.728.000 cm kubik. Perhatikan bahwa banyaknya air yang ditampung dalam bak mandi ini itu adalah menunjukkan volume bak mandi ini. Jadi volume kubusnya ya secara tidak langsung. Dimana karena volumenya itu adalah sama dengan 1.728.000 cm kubik,
Nah, sekarang volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 ya. Jadi bayangkan ini sebagai sisi. Jadi ini adalah S pangkat 3 adalah sama dengan 1.728.000 cm3. Nah, untuk mencari panjang sisi bak mandi tersebut, kita tinggal menghitung ini ya, akar pangkat 3 dari 1.728, 1.000 lagi kembali 1.728.000 ya. Nah, hasilnya itu adalah sama dengan, kalian harus mencari bilangan yang kalau kita kalikan 3 kali, hasilnya adalah sama dengan 1.728.000. Itu dipenuhi oleh 120. Jadi 120 kali 120 kali 120, nanti hasilnya adalah sama dengan 1.728.000. Karena ini cm3, maka ini panjang sisi bak mandi tersebut adalah sama dengan 120 cm. Jadi hasilnya di sini adalah 120 cm sebagai panjang sisi bak mandi tersebut. Demikian nomor 19, kita akan lanjutkan ke soal terakhir nomor 20 pada video ini. Nah, 20, volume sebuah balok itu adalah sama dengan 12.600 cm3. Jadi tanpa saya gambarkan baloknya, saya pikir kalian sudah tahu bagaimana balok itu. Yang perlu menjadi konsentrasi kita adalah volume balok ini ya. Kita tahu bahwa untuk balok itu rumus volumenya adalah sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini adalah volume balok. Kemudian karena diketahui volumenya itu adalah 12.600 cm3, jadi di sini saya tuliskan 12.600 itu adalah sama dengan panjangnya. Ini diketahui panjangnya ini 35 ya. Panjangnya 35. Lebarnya itu kita belum tahu, saya tulis sebagai lebar saja. Kemudian tingginya ini kita tahu 24. Nah, hasilnya di sini adalah 12.600 itu adalah sama dengan 35 kali L kali 24. 35 kali 24 ini adalah sama dengan 840 ya. Jadi ini 840 L. Jadinya 12.600 kita harus bagi dengan 840 untuk mencari nilai L-nya, lebar dari balok tersebut. Hasilnya ini coret 1260 dibagi 84 itu adalah sama dengan 15. Nah, maka lebar balok tersebut itu adalah sama dengan 15 cm. Jadi demikian soal nomor 20. Dan berakhirlah video pembahasan kita untuk soal nomor 16 sampai 20. Jika ada hal-hal yang belum kalian jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Tetap semangat belajar!